Nah, bicara tentang praktek loa ini itu lebih dahsyat lagi kalau kita menambahkannya dengan sholawat. Jadi kita praktek loa nih, bikin scripting gitu. Terus kita tambahin juga sholawat. Itu hasilnya bener-bener Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yap, di video kali ini aku akan membahas tentang loa dan sholawat. Nah, seperti yang kalian tahu juga bahwa di video aku sebelumnya itu aku juga udah pernah membahas tentang law of attraction ini. Namun di sini akan sedikit berbeda karena aku akan membahas tentang sholawat juga gitu. Jadi loa dan sholawat itu bener-bener amazing banget, bener-bener dahsyat banget dan harus banget untuk kalian tahu gitu. Nah, sebelumnya di sini aku juga bakal menjelaskan kembali bahwa loa itu adalah suatu hukum alam. Hukum tarik-menarik antara kita dengan alam semesta ini gitu. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, selama kita masih bernapas di dunia ini, loa itu berlaku. Law of attraction itu berlaku. Ya, karena merupakan hukum alam. Karmanya kehidupan dan merupakan magnetnya kehidupan gitu. Nah, jadi gini, dari hasil kekuatan, pikiran, dan perasaan yang muncul dari diri kita inilah, itulah yang akan menjadi magnet kehidupan. Nah, misalnya nih, contohnya, jika kita menarik energi positif dengan cara melakukan sesuatu hal yang baik, entah itu berpikir sesuatu hal yang baik, melakukan hal-hal baik, maka yang akan kita rasakan, yang akan kita dapatkan adalah sesuatu hal yang baik juga gitu. Nah, begitupun sebaliknya, jika kita menarik energi negatif, ya menarik energi negatif dengan cara nih, secara tidak sadar, misalnya dengan cara berpikir hal-hal yang tidak baik, hal-hal buruk, ataupun berucap berkata-kata yang buruk tentang orang lain ataupun tentang diri kita, maka secara tidak sadar juga energi negatif itu, hal-hal keburukan itu bakal kita rasakan sendiri, itu akan berimbas sendiri ke kita gitu. Nah, jadi selama kita hidup di dunia ini, selama kita beraktivitas di alam semesta ini, kita harus benar-benar berhati-hati banget dalam berpikir, bertindak, ataupun berucap. Karena apa? Karena law itu berlaku. Ya, karena law of attraction itu berlaku, teman-teman. Nah, jadi dalam praktek loa ini itu bagus banget buat kita gunakan untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan, memanifestasi sesuatu yang ingin kita wujudkan, entah itu dream life, kehidupan yang lebih baik di masa depan, dream job, pekerjaan impian, ataupun dream love gitu kan ya, jodoh yang kamu inginkan gitu. Itu bisa aja. Ya, itu semua benar-benar bisa kita tarik ke hidup kita, benar-benar bisa kita rasakan suatu saat nanti. Caranya ya dengan praktek loa ini, entah itu kita menggunakan scripting gitu kan ya, afirmasi, visualisasi, itu terserah kamu. Yang penting bikin kamu nyaman aja kayak gitu kan ya. Nah, kalau aku sih lebih suka memanifestasi sesuatu yang ingin aku wujudkan itu ke dalam bentuk scripting. Karena menurut aku scripting itu bener-bener powerful banget, bener-bener magic banget kayak gitu kan ya. Karena aku udah ngerasain sendiri kayak gitu dan aku lebih suka scripting memang. Dari scripting ini aku bener-bener kayak menemukan sesuatu hal baru dan bener-bener menemukan sesuatu hal yang ingin aku lakukan di hidupku gitu. Pokoknya buat teman-teman yang udah nyobain scripting pasti udah tahu juga gimana rasanya scripting itu gitu ya. Jadi dalam teknik scripting ini kita bisa banget menuliskan sesuatu yang benar-benar ingin kita wujudkan, sesuatu yang ingin kita manifestasi kayak gitu kan ya. Dan kita menuliskannya seolah-olah itu semua sudah terjadi di hari itu. Dan menurut aku dengan scripting ini itu bisa membuat kita lebih happy, lebih enjoy daripada kita harus menulis diary yang isinya itu kayak keluh kesah, kekecewaan kayak gitu ya. Itu enggak banget karena itu kan kalau diary itu banyak banget energi negatifnya. Sementara scripting itu kita membuatnya seolah-olah itu udah benar-benar terjadi dan itu benar-benar membuat kita lebih happy. Dimana itu juga ketarik energi positifnya ke kita sehingga ya perasaan bahagia itu muncul aja, kita lebih banyak bersyukurnya kayak gitu. Nah, bicara tentang praktek loa ini itu lebih dahsyat lagi kalau kita menambahkannya dengan sholawat. Jadi kita praktek loa nih, bikin scripting gitu. Terus kita tambahin juga sholawat. Itu hasilnya bener-bener mantep banget, bener-bener cepet banget terwujudnya ya. Nah, makanya dengan kita bersolawat, dosa kita akan terhapus sedikit demi sedikit. Ibaratkan dinding nih, itu bakal terhapus, akhirnya tembus nyampe gitu kan ya. Jadi ketika kita praktek loa ini sebenarnya sama dengan kita harus menembus jalur langit.
Karena ya semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang ada di alam semesta ini milik Allah gitu kan ya. Jadi apapun yang kita minta itu harus atas izin Allah. Jadi kalau Allah udah tahu nih kita bener-bener pengennya ini, kita butuhnya ini, pasti Allah kasih ke kita gitu. Jadi alasannya kenapa doa kita itu, hajat kita itu belum datang, lama datangnya ya karena salah satunya karena doa kita itu belum nyampe ke Allah. Karena terhalangnya dengan dosa-dosa kita. Nah, dengan kita bersolawat, itu dosa kita satu persatu itu akan terhapus sehingga doa kita itu akan cepat nyampe ke Allah. Dan kalau udah nyampe, itu semua bakal cepat terkabul, bakal cepat dikasih oleh Allah kayak gitu. Nah, sekali kita bersolawat itu 10 dosa kita bakal terhapus. Sehingga lebih banyak kita bersolawat, itu maka doa kita akan lebih cepat nyampenya ke Allah kayak gitu. Nah, untuk salawatnya di sini kamu bebas mau baca salawat apa aja itu sama aja kayak gitu. Karena ya walaupun nama salawatnya, walaupun baca salawatnya itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama gitu. Allah tetap cinta, menyukai hambanya yang bersalawat kayak gitu kan ya. Mau kalian baca salawat Nabi gitu kan ya, Sarjaratul Nukut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat yang paling pendek nih salawat Jibril gitu kan ya, sallallahu ala Muhammad kayak gitu. Atau kalian bisa salawat munjiat juga boleh, karena banyak banget salawat. Jadi kalian bisa tinggal pilih aja kalian sukanya salawat yang mana, kalian lebih nyamannya pakai baca salawat yang mana gitu, terserah. Jadi ketika kita membaca salawat itu jangan dibuat menjadi beban bagi kita, itu kita buat enjoy aja, karena itu merupakan salah satu usaha kita untuk merayu Allah kan. Kita meminta sesuatu gitu ya, dan doa kita itu harus sampai dulu ke Allah baru Allah kasih. Karena ya kita sadar, karena alam semesta ini milik Allah. Jadi apapun kita harus memintanya kepada Allah. Dan ya kita nggak sulit kok menyisipkan waktu 1 atau 2 menit untuk merayu Allah kayak gitu kan ya, dengan bersolawat gitu. Insya Allah hajat kita itu bakal cepat tersampaikan. Nah, jadi bicara tentang salawat, pasti teman-teman juga nanya kan, kira-kira berapa banyak salawat yang harus kita bacakan, yang harus kita lantunkan tiap kalinya ke Allah kayak gitu kan ya. Nah, kalau aku sih ya menyarankannya kalian harus membaca salawat minimal 100 kali sehari kayak gitu. Nah, kita mendengar nih 100 hari sekali, 100 kayak gitu kan ya, banyak banget kayak gitu jumlahnya kayak gitu kan ya. 10 aja udah alhamdulillah, ini kok 100 kayak gitu. Memang kalau kita dengar itu sebenarnya banyak, tapi kalau kita udah jalankan itu semua dikit banget, karena nggak nyampe berjam-jam kok, cuma butuh waktu beberapa menit doang, mungkin 1-2 menit selesai kayak gitu. Nah, kalau kalian misalnya keberatan, itu semua juga bisa kita cicil dalam sehari. Misalnya nih dalam waktu sholat kita itu kan ada 5 waktu, ada subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Nah, kita bisa cicil di setiap waktu sholat ini 20, 20, 20, 20, 20, 100 kan sehari selesai kayak gitu. Nah, jadi kalau kita membaca salawat itu jangan dibikin beban, bikin aja seenaknya, seenjoy mungkin. Dan kita membaca salawat juga bisa kok sambil beraktivitas, entah itu misalnya main HP gitu kan ya, kita baca aja sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ataupun misalnya nih yang cewek-cewek nih lagi kerja, lagi nyapu atau gimana gitu, bisa intinya itu adalah niat kayak gitu. Pokoknya ketika kalian sudah mendawamkannya, ini benar-benar keajaiban itu insya Allah bakal kalian rasakan. Karena bener-bener dahsyat banget salawat itu, dahsyat banget law of attraction itu yang ditambahkan dengan salawat gitu. Nah, jadi itulah dahsyatnya loa dan salawat itu salah satunya lebih mempercepat hajat dan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Sebenarnya masih banyak lagi manfaat ataupun syafaat lainnya dari membaca salawat ini gitu. Namun aku rasa cukup segini aja penjelasan dari aku hari ini kayak gitu ya. Mungkin untuk membahas tentang syafaat ataupun manfaat lainnya dari sholawat ini bakal aku bahas di next video, karena kalau aku bahas di sini semua itu bakal panjang banget dan aku yakin kalian juga bosan mendengarnya gitu kan ya, bosan mendengar aku ngomong terus panjang-panjang kayak gitu kan ya. Nah, jadi kita belajarnya sedikit-sedikit aja, yang penting kalian paham kayak gitu. Nah, buat kamu yang belum paham, kamu bisa tuh komen aja di kolom komentar, nanti bakal insya Allah bakal aku bahas. Atau kamu bisa juga tuh DM aku di Instagram aku di sini nih. Nah, nanti aku bakal bahas juga insya Allah kayak gitu. Dan ya mungkin aku rasa segitu aja pembahasannya dari aku hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat buat kamu semua. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.